Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Rahmawati dan di sini bersama alumni dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini ada 4 alumni. Kalau boleh, apa boleh kenalan dulu mungkin ya Pak ya, namanya siapa, kemudian posisinya siapa, dari mana, sekarang ada di mana gitu. Mungkin dari Pak Abdul Hafid dulu mungkin ya. Baik, iya. Terima kasih Mbak Dian. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid. Sekarang saya ini sedang berada di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, di tanah Papua, tanah yang indah dan damai. Ya. Sekarang posisinya menjadi dosen di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, program studi pendidikan bahasa Indonesia, sekaligus sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Ya, terima kasih Mbak Dian. Ya, terima kasih. Panggilannya Pak Abdul atau Pak Hafid? Pak Hafid, ya Hafid. Hafid. Pak Hafid ya. Baik, Pak. Selanjutnya mungkin ke Pak Naufal. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rumaf. Saya alumni UMM Malang, program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya masuk tahun 2014 dan lulus 2017. Nah, alhamdulillah saat ini saya mengabdi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong, tepatnya di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Alhamdulillah di sini tanah Papua, kami merasa nyaman dan damai di sini. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Pak Naufal. Pak Naufal ya, betul ya panggilannya. Ya, Naufal. Oke, selanjutnya Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya pada Ibu Dian kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Teguh Yuliandri Putra. Jadi panggilan bisa dipanggil Teguh. Nah, jadi alhamdulillah saya merupakan alumni dari Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMM, satu kelas dengan Pak Noval, dan alhamdulillah sekarang pun saya mengabdi di institusi yang sama dengan Pak Noval dan Pak Abdul Hafid, sekaligus dengan Pak Ismail. Nah, jadi saya mengabdi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan diamanahi dengan jabatan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Unimuda Sorong. Baik, itu saja perkenalan dari saya, Ibu Dian. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Teguh. Nah, selanjutnya Bapak Ismail Marzuki, silakan Pak. Kalau sudah ada. Izin Bu, Bapak Ismail, anaknya tadi lagi rewel. Ya sudah, nanti kita kenalan lagi ya ketika Pak Ismail sudah bergabung kembali ya di ruangan ini. Nah, iya Bu. Penasaran ini Pak, saya kenapa Bapak-Bapak, Pak Hafid, Pak Noval, Pak Teguh, dan Pak Ismail itu tertarik untuk memilih Universitas Muhammadiyah Malang sebagai tempat studi magister. Boleh mungkin Pak, siapa dulu yang mau mungkin saya dulu bisa? Iya, ya. Pak Hafid, silakan. Baik, ya. Silakan Pak. Ya, jadi alasan saya, ya. Ini sudah bisa dengar suara saya, teman-teman? Iya Pak. Ya. Jadi alasan saya kenapa memilih Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang, pertama itu sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa akreditasi institusi Universitas Muhammadiyah Malang itu dengan peringkat terakreditasi institusi A. Nah, ini tentu bayangan saya ketika sebuah institusi itu sudah terakreditasi A,
tentu layanan pendidikan, kemudian mungkin juga tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di institusi itu adalah orang-orang yang berkualitas, begitu. Kemudian kenapa juga saya memilih kuliah di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia? Karena tidak banyak perguruan tinggi di Indonesia ini yang memadukan antara pendidikan bahasa dengan nilai-nilai. Nah, sehingga kalau saya memilih mungkin magister program studi bahasa Indonesia di perguruan tinggi lain, maka saya tidak bisa bagaimana mengintegrasikan, kemudian mendapatkan bukan saja pengetahuan ilmu tentang bahasa pendidikan bahasa Indonesia, tapi juga nilai-nilai norma-norma kebaikan, khususnya nilai-nilai Al-Islam dan Muhammadiyah. Mungkin itu, Mbak. Ya. Oh, ya. Terima kasih Pak Hafid. Mungkin Bapak yang lain, Bapak Naufal mungkin ya. Silakan Pak. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Jadi alasan saya memilih UMM Malang. Jadi yang pertama, sebelum saya di Malang, waktu itu saya selesai S1 di Universitas Hairun Ternate 2014. Saya tahu Universitas Muhammadiyah Malang itu di website. Nah, saya cek-cek Universitas Muhammadiyah Malang di website, saya melihat akreditasi institusinya itu A. Nah, ketika akreditasi institusinya A berarti tentunya kualitas mutu pendidikannya juga menjamin. Nah, kemudian saya juga memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia itu karena linear dengan jurusan S1 saya. Dan saya memilih di program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang karena di Universitas Muhammadiyah Malang khususnya program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia itu saya melihat kurikulumnya itu luar biasa. Yang pertama pada waktu itu Ketua Prodi dalam hal ini Ibu kami tercinta, Ibu Ribut, sangat merespon terkait dengan kurikulum baru yang digagas oleh Kementerian, di mana jumlah SKS-nya itu 72. Nah, di situ di mana skripsi saja itu sudah 20 SKS. Nah, ketika saya melihat hal itu, saya menganggap bahwa hal itu sangat menantang dan itu sangat memotivasi. Sehingga saya dengan itu mengacu saya untuk melanjutkan studi di program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang. Di sisi lain, di program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia tidak hanya belajar tentang bahasa dan sastra, tetapi sekaligus belajar berbahasa dan bersastra. Nah, di sisi lain juga banyak kebaikan-kebaikan yang kami dapatkan dari dosen-dosen yang belum tentu kebaikan-kebaikan itu ada pada kampus-kampus lain. Salah satunya motivasi kami Ibu Ribut selaku Ketua Prodi. Belum tentu di kampus-kampus lain atau dosen-dosen di kampus lain mendoakan mahasiswanya untuk cepat selesai. Tapi alhamdulillah Tuhan mempertemukan kami dengan Ibu yang sangat luar biasa. Ibu selain memotivasi kami secara tatap muka, secara dunia maya, beliau juga selalu memotivasi kami melalui jalur spiritual. Nah, itu yang kami merasakan manfaatnya sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Bu Ribut. Sekian Bu. Iya, terima kasih Pak Naufal. Wah, berarti hampir hampir mirip ya mungkin Pak Hafid dan Pak Naufal ini dari segi akreditasi dan juga ada sisi spiritualnya juga begitu ya. Kemudian nih penasaran bagaimana dengan Pak Teguh? Bagaimana Pak kalau Pak Teguh? Siap, terima kasih Ibu Dian. Kalau dari saya, mengapa memilih program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMM? Di samping akreditasinya memang sudah terjaga. Ini berawal dari sebuah mimpi di tahun 2008 dulu masih masa SMA Ibu Dian mohon izin cerita. Nah, jadi saya dulu di SMA Muhammadiyah
sekolah di SMA Muhammadiyah dan terpilih menjadi salah satu-satunya peserta yang ikut Olimpiade Internasional dan Conference Olicon dulu pada tahun 2008. Nah, tatapan pertama saya pada UMM adalah sebuah institusi yang besar, yang sungguh menawan dan sungguh luar biasa. Jadi ketika 2008 itu saya sudah bermimpi akan duduk di bangku kuliah UMM. Nah, setelah lulus SMA ternyata S1 takdir tidak mengizinkan saya kuliah di UMM, dan tetapi motivasi dan mimpi itu tetap saya tanam bahwasanya saya akan duduk di bangku UMM. Ternyata alhamdulillah diberikan kesempatan ketika S2 mendaftar dan lolos di UMM, dan ternyata mimpi itu juga jadi kenyataan. Nah, itu berawal dari mimpi kalau saya bukan hanya akreditasi tetapi memang bercita-cita, memang dari sejak SMA ingin merasakan kuliah di UMM, begitu Ibu Dian. Wah, ini sudah lama sekali berarti ya Pak ya, bahkan dari bangku SMA memang ingin kuliah di UMM. Alhamdulillah sudah terkabul ya ini ya. Nah, kemudian ini sudah bergabung lagi Pak Ismail. Nah, mungkin sekalian Pak boleh perkenalan Pak Ismail, sekalian juga dengan alasannya kenapa Pak Ismail tertarik untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Marzuki. Asal saya dari NTB, tepatnya dari suku Sasak ya. Suku Sasak. Saya sekarang mengabdi di Papua Barat di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, dan sekaligus menjadi dosen di sini. Selain itu juga dipercayakan menjadi unit penjaminan mutu untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan matematika. Kenapa saya mengambil UMM? Saat itu prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMM belum terakreditasi B. Tetapi saya punya keyakinan UMM ini akan baik ya, sebelum saya keluar. Dan alhamdulillah kami juga berjuang saat itu bersama Kaprodi yang kami cintai dan banggakan, Ibunda Ribut. Akhirnya kami mendapatkan akreditasi B sebelum kami keluar atau sebelum lulus. Artinya tidak sekedar materi yang kami lakukan selama perkuliahan, tetapi dari sisi spiritualnya luar biasa. Ya, spiritualnya luar biasa, dan itu kami rasakan sampai sekarang, Mbak. Sampai sekarang kami rasakan betul bagaimana spiritual dosen-dosen kami, kaprodi kami yang ada di Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan kami merasakan bimbingan yang terus-menerus, ikatan hati, jalinan hati itu terus terjalin sampai sekarang. Dan saya selalu bangga atas bimbingan, atas doa, dukungan dari dosen-dosen kami yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Mobil khusus yaitu Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, ini ya, jadi memang sebelumnya akreditasi prodinya belum B, akan tetapi ya, belum B saat itu. Saat itu berjuang bersama sehingga bisa jadi dapat akreditasi B ya, luar biasa, dengan akreditasi kampus A dan akreditasi jurusan B. Nah, kemudian tadi bayangannya sebelum masuk kuliah di UMM itu boleh cerita enggak seperti apa, dan setelah di UMM apa yang dirasakan gitu ya? Saya teringat sekali, Mbak, saya lanjutkan ya. Iya, saya teringat sekali saat itu saya duduk di MTS kelas 3, tapi kok saya sudah bercita-cita ingin S2, dan S2-nya itu ke Jawa. Dan saat itu UMM sudah ngetren di
di kalangan akademis di kampung kami. Saya adalah anak kampung yang bagian kabupaten ya, kabupaten, dan tidak tahu kondisi kota dan kondisi pendidikan saat itu tidak terlalu tidak terlalu berkembang di tempat kami. Tapi saya berkomitmen akan melanjutkan S2 ketika saya sudah S1 nanti, dan pilihan saya UMM saat itu. Dan alhamdulillah doa saya terijabahkan. Pertama, saya mencoba di reka-reka di Jawa Tengah ya, tepatnya di Jogja saat itu. Tetapi kok hati saya ke UMM, sehingga saya dari Jawa Tengah ke UMN daftar. Alhamdulillah bisa diberikan kesempatan belajar dan bertemu dengan teman-teman yang hebat, luar biasa dari berbagai daerah, dan bertemu dengan dosen yang penuh dengan karismatik bagi saya, ya. Dan sampai saat ini bimbingan itu betul-betul terasa, ya. Makanya saya berkeyakinan tidak mungkin akan terasa sebuah bimbingan itu tanpa adanya energi spiritual yang dilakukan oleh dosen-dosen kami setiap saat. Oh, terima kasih Pak Ismail. Mungkin ada cerita yang lain mungkin dari Pak Hafid dulu mungkin ya. Silakan Pak Hafid. Ya, baik. Begini, saya itu membayangkan UMM dulu ketika saya masih S1, di situ itu ada aktivitas akademis yang luar biasa. Nah, sehingga mahasiswa dan dosen itu ketika berpendapat di dalam kelas misalnya saja tidak menurut saya gitu, itu hanya sekadar opini saja. Nah, setelah saya masuk, ya itu memang benar-benar terjadi. Saya setelah masuk di UMM itu banyak menghasilkan karya, dibimbing oleh dosen-dosen saya yang sangat luar biasa. Dulu saya pernah ikut seminar internasional 1 kali, kemudian seminar nasional 2 kali. Saya juga menghasilkan jurnal 1, menghasilkan buku 1, dan menghasilkan puluhan tulisan yang saya terbitkan ketika saya menjadi dosen. Nah, jadi itu adalah suatu hal yang luar biasa, pembelajaran yang luar biasa ketika saya belajar di UMM. Kemudian UMM itu murah menurut saya. Kenapa? Karena pada waktu itu misalnya saja saya membayar itu sekitar 5.500.000 atau antara 5.500.000 atau 6 juta. Nah, itu murah karena banyaknya fasilitas yang luar biasa di UMM. Nanti Ibu Kaprodi, Bu Ribut itu dan dosen-dosen yang lain selalu melihat saya setiap hari saya berada di perpustakaan UMM karena saya sudah bayar, jadi saya harus memanfaatkan perpustakaan, memanfaatkan wifi, bukan hanya di perpustakaan pusatnya, tetapi saya di perpustakaan Pasca, di perpustakaan prodi bahasa Indonesia, di perpustakaan di masjid kampus, ya selalu saya datangi perpustakaan itu. Nah, kemudian memang di dalam sistem pembelajaran, ya dosen-dosen UMM sangat kompeten, ya, dan sangat disiplin ketika mengajar. Nah, sehingga pada waktu itu selama saya belajar, saya belum pernah melihat dosen terlambat masuk mengajar. Nah, ini prinsip ini yang sampai sekarang saya terapkan ketika saya mengajar. Jadi beliau juga ketika mengajar, misalnya saja saya pernah terlambat 1 kali masuk ke dalam kelas karena pada waktu itu hujan deras. Saya mau masuk, tapi tanggapan luar biasa dari salah satu dosen saya, mohon maaf Naya, Bapak lagi mengajar. Nah, itu mungkin teguran atau sindiran secara tidak langsung, oh kamu tidak bisa masuk karena sudah terlambat. Kemudian saya mendapatkan pembelajaran non-akademik, ya. Pada waktu itu saya diikut sertakan oleh Kaprodi dan dosen-dosen yang lain untuk membantu akreditasi program studi pendidikan bahasa Indonesia. Pada waktu itu dalam hati saya mengerutu, ini kenapa saya diminta untuk bantu-bantu ini? Ternyata itu luar biasa, ya, bermanfaat untuk saya sampai saya sekarang hari-hari itu mengurus akreditasi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong karena saya sebagai kepala lembaga penjaminan mutu. Jadi itulah yang terjadi di UMM. Jadi pada waktu itu bukan hanya mengandalkan kuantitas tetapi kualitas. Jadi prodi itu pada waktu itu kalau tidak punya karya, mudah-mudahan sekarang tetap dijalankan itu, ya. Kalau tidak punya karya, buku, jurnal atau proceeding nasional maupun internasional itu tidak bisa wisuda.
tidak bisa diwisuda. Nah, itulah pengalaman yang luar biasa ya. Saya ketika kuliah di UMM yang berdampak pada karir saya pada waktu sekarang ini. Nah, sehingga kebiasaan dan tuntutan menulis itu, nah, sehingga mengantarkan saya ketika menjadi dosen, setiap tahun alhamdulillah saya mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian eksternal, dan itu saya dapatkan di Universitas Muhammadiyah Malang, yang setiap hari kita diajari tentang bagaimana hal-hal yang bersifat akademis, khususnya menulis dan meneliti. Oh iya, iya. Mungkin itu, Mbak Dian. Iya, terima kasih Pak. Nah, jadi tidak hanya belajar saja, tidak hanya menerima, tapi produktif juga Pak ya. Banyak sekali ternyata karya-karya yang dihasilkan gitu sebelum lulus S2. Nah, bagaimana dengan Pak Naufal? Oke, baik. Izin Ibu lanjut. Iya, silakan Pak. Ya, jadi bayangan saya Bu, waktu itu sebelum masuk di UMM, bayangan saya itu UMM itu sangat menantang, tapi juga menyenangkan, gitu loh. Artinya menantang untuk bisa memacu kita bisa mengembangkan potensi, dan di sisi lain walaupun dalam keadaan mengembangkan potensi pasti ada sebuah perjuangan, tetapi kami menganggap bahwa itu bagian dari usaha yang menyenangkan. Nah, itu yang membuat kami kesannya sangat luar biasa, sehingga kami itu semangat dalam melakukan aktivitas perkuliahan, apalagi program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami di situ tidak hanya belajar tentang bahasa dan sastra, tetapi kami juga belajar berbahasa dan bersastra. Sehingga itu pada hari ini terbukti setelah kami lulus dari UMM, khususnya program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kami budaya sudah menjadikan itu sebagai budaya, sehingga ketika ada hibah-hibah, kami selalu mengusulkan dan kami bisa menghasilkan karya. Alhamdulillah tercatat selama saya masuk di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong setelah lulus dari UMM Malang, saya sudah menghasilkan beberapa karya, baik nasional maupun regional maupun lokal. Nah, saya juga merasakan betul motivasi-motivasi dan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh dosen-dosen program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Ribut, Ibu Rini, Ibu Sugi, Pak Arif, Pak Hari, Ibu Eka, Ibu Daru. Nah, saya masih ingat dosen-dosen andalanku itu. Nah, itu sampai saat ini kami dapat mengaktualisasikan dan mengimplementasikan sampai saat ini. Sehingga luar biasa, kami merasakan dampak yang sangat luar biasa di sini. Saya di sini dari 2018, mohon maaf tadi sebelum saya sampaikan, saya sudah diangkat sebagai sekretaris program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mendampingi Pak Teguh, yang Pak Teguh sampai saat ini masih Ketua Prodi. Nah, setelah itu, ternyata saya lambung Pak Teguh. Nah, saya di dalam bulan puasa kemarin, saya diamanahkan sebagai Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang membidangi bidang akademik, keuangan, dan kemahasiswaan, karena baru satu Wakil Dekan. Jadi merangkap tiga-tiganya. Nah, itu semua tidak akan terjadi karena berkat motivasi dari Bapak Ibu dosen S2 kami, baik secara pribadi maupun secara spiritual. Jadi energi spiritual yang kami sampaikan itu memang sangat luar biasa kami rasakan sampai saat ini. Ya Bu, seperti itu Bu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Mbak Dian, sedikit saja. Silakan Pak Hafid. Ya, jadi saya itu sangat senang belajar di UMM itu karena semua dosen UMM itu tahu dan kenal dengan saya mahasiswa yang kritis ketika kuliah. Nah, biasanya itu kalau mahasiswa kritis, itu dosen itu pasti memberikan nilai jelek. Mungkin memberikan nilai E. Nah, saya di kelas, dosen belum mengajar, saya sudah mengutarakan pendapat saya, bahkan yang bertentangan dengan
apa yang diajarkan oleh dosen, tetapi masih dalam skala akademis. Nah, sikap dosen di UMM itu, khususnya program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, sangat menghargai pendapat-pendapat mahasiswa ketika belajar di dalam kelas. Saya tidak pernah dapat nilai B, walaupun saya kritis. Saya mengkritisi dosen, bahkan teman-teman saya satu kelas dan lain-lain. Tidak pernah saya dapat nilai B, ya alhamdulillah sampai selesai dapat nilai A terus ya dengan IPK 4,00 dulu. Nah, seandainya mungkin kalau saya tidak masuk di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di UMM karena sifat kritis saya itu, mungkin saya sampai sekarang tidak keluar-keluar karena banyak nilai yang dapat E. Kemudian saya senang juga adalah tadi saya bicara tentang banyaknya karya yang kami hasilkan ketika jadi mahasiswa, itu sangat bermanfaat ketika menjadi dosen. Ketika kita jadi dosen, kita mengajukan jabatan akademik, ya asisten ahli. Nah, kita tidak pusing lagi dengan karya-karya. Ya, kita sudah banyak, sudah menumpuk karya kita. Tinggal kita ajukan saja itu pangkat akademik, bahkan sudah lewat nilainya dari hasil karya yang dihasilkan dari mahasiswa dari ketika kita menjadi mahasiswa. Nah, sehingga ketika waktu pengajuan pangkat akademik pada saat saya menjadi dosen langsung diajukan ya dengan berbagai macam karya yang dihasilkan ketika saya menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Mungkin itu tambahannya, Bu Dian. Ya. Iya, terima kasih Pak Hafid. Nah, ini banyak sekali ya dampaknya juga ya berarti ya. Ya, banyak sekali dampaknya ya. Pak Hafid, Pak Novel. Nah, Pak Teguh bagaimana Pak Teguh kalau dari Pak Teguh? Baik, terima kasih Bu Dian dan sahabat-sahabat yang luar biasa. Sepertinya saya tidak usah bercerita panjang lebar terkait UMM karena memang UMM adalah kampus luar biasa, kampus mimpi yang menjadi kenyataan di kehidupan saya. Nah, jadi memang kalau ditanya apa ya pandangan atau bayangan sebelum masuk ke UMM dan setelah masuk ke UMM, memang tadi sudah saya singgung sedikit. Bayangan saya ketika pertama kali melihat UMM adalah sebuah kampus besar, kampus megah dengan segala fasilitas yang memadai terkait potensi mahasiswa dan lain sebagainya. Saya sangat yakin itu bahwa di UMM bukan hanya gedungnya yang mewah, tetapi memang sistem kualitas mutunya juga mewah. Nah, setelah masuk ke UMM, setelah diterima ke UMM, duduk di bangku kuliah magister, saya mengalami perubahan-perubahan karakter yang sangat signifikan dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Hal yang paling kecil ini saya peroleh dari dosen tercinta, Pak Arif Budi Wuryanto, dosen pengampu BIPA pada kala saat itu. Jadi saya mendapat suntikan nilai bahwasanya orang yang belajar itu tidak boleh lapar. Nah, intinya itu. Saya masih ingat sekali beliau setiap kita kuliah, beliau tidak pernah absen membawakan kita snack. Nah, itu yang menjadi hal luar biasa. Dan sampai sekarang pun masih melekat pada bayangan saya bahwasanya dosen UMM itu bukan hanya berprofesi sebagai dosen, tapi beliau juga mengayomi sebagai orang tua, tidak ingin anak-anaknya menahan lapar di kala tugas menumpuk dan lain sebagainya. Itu sangat merubah karakter saya dan ini sangat bermanfaat sampai saat sekarang pun sebagai dosen sudah hampir 5 tahun ini menjadi dosen di Uni Muda. Saya selalu ketika kontrak kuliah saya selalu sampaikan bahwasanya saya adalah dosen yang paling tidak suka belajar dengan mahasiswa lapar. Nah, jadi saya selalu mengizinkan mahasiswa untuk membeli makanan dan membawa makanan, kecuali, nah dengan kata kecuali membeli bakso, rawon, kemudian dibawa ke dalam kelas. Nah, itu menjadi hal luar biasa yang saya peroleh dari UMM, nilai karakter yang paling kecil. Nah, nilai karakter yang paling besar itu adalah saya memiliki perubahan karakter bahwasanya membaca itu sangat penting. Nah, jadi di UMM itu adalah pusat di mana saya menggembleng diri, merubah karakter dari yang semulanya ketika S1 membaca hanya sebatas membaca mata kuliah, membaca modul untuk pengerjaan tugas dan lain sebagainya, tetapi ketika di UMM membaca itu menjadi hal yang sangat luar biasa dan itu ditanamkan, saya masih ingat disampaikan oleh Prof. Tobroni pada kala saat itu. Jadi kalau mau
membaca ilmu agar lebih barokah, membaca Al-Quran terlebih dahulu. Nah, itu yang juga saya nilai yang sampai sekarang pun masih tertanam di benak saya dan selalu saya terapkan. Nah, kemudian budaya membaca itulah yang kemudian mengantarkan kami berempat menghasilkan karya-karya besar, karya-karya hebat. Dan kalau bercerita tentang kejadian lucu dan menantang, memang di UMM tempat kami berempat ini, khususnya berempat, karena luar biasa sekali dapat berkenalan dengan Pak Noval, Pak Hafid, Pak Ismail. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dulu kalau teringat Pak Hafid tadi menyampaikan bahwa dirinya kritis, memang iya, betul. Nah, sampai tanda kutip dulu kita kalau kuliah presentasi, kita paling tidak senang ada Pak Hafid. Nah, begitu. Intinya itu. Nah, dulu kisah lucu, ada teman perempuan ketika presentasi, ada Pak Hafid masuk. Nah, kita satu kelompok ini berdiskusi bagaimana caranya menyekat membawa Pak Hafid ke toilet kemudian dikunci dari luar. Saking dari kritisnya beliau. Nah, itu adalah cerita-cerita unik dan ternyata memang kita berempat ditakdirkan untuk selalu menjadi saudara sampai sepanjang hayat. Di sini kami berempat juga boleh dibilang mengalami roda kehidupan yang sangat unik. Menikah hanya selisih bulan, memiliki anak hanya selisih bulan, kemudian juga bekerja, partner sampai sekarang juga tidak pernah mengalami konflik dan lain sebagainya. Itu semua adalah berkat bimbingan didikan yang sangat mulia dari dosen-dosen UMM. Kalau bercerita terkait dedikasi dosen-dosen, saya menahan rindu, menahan air mata. Ini saya menahan air mata agar tidak jatuh. Saking dari rindunya saya, saking dari cintanya saya terhadap beliau-beliau, juga saya selalu senantiasa menyelipkan doa untuk kesehatan beliau-beliau. Terima kasih, Bu Dian. Wah, terima kasih. Luar biasa tadi ya, dari kesan-kesannya dari Pak Naufal, Pak Teguh, Pak Ismail, Pak Hafid nih. Banyak sekali ya ternyata kesan-kesannya, dan sudah disinggung juga beberapa kesan, bahkan juga berpengaruh juga ya saat menjalankan profesinya sebagai dosen sekarang ya, Pak ya. Nah, ini saya ingin tahu lagi juga nih, mungkin jika ada kesan-kesan yang lain atau pembelajaran yang lain bisa berpengaruh terhadap profesinya bapak-bapak, kemudian apakah kira-kira capaian dari hasil belajar saat di UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang ini berkontribusi, apakah banyak kontribusinya gitu ke dalam pengembangan kualitas kampus ini Muda Sorong? Bagaimana dampaknya dari bapak-bapak belajar di sana terhadap kualitas dari kampus yang Bapak mengajar sekarang? Mungkin dari Pak Teguh dulu mungkin ya, gantian ya mungkin ya. Iya. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Di tempat yang besar Pak Ismail jadi dampaknya yang sangat terasa memang sangat luar biasa, didikan dari dosen-dosen yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang tidak diragukan lagi di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, memang dampak itu yang terus kita rasakan sampai detik ini mengajar menjadi dosen di Uni Muda, karena memang keilmuan kita dengan bidang pekerjaan kita linier, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ilmu-ilmu yang kita peroleh dari UMM, ilmu-ilmu yang kita peroleh dari dosen-dosen di UMM juga tetap kami terapkan sampai detik ini. Nah, jadi memang tidak ada ilmu yang tidak kami terapkan dari dosen-dosen kami, baik itu dari karakter, nilai, cara mengajar, kemudian bagaimana cara menyampaikan ilmu yang sangat komprehensif dengan mahasiswa, kemudian secara langsung berhadapan dengan mahasiswa yang notabene-nya adalah beda ras dengan kami, bagaimana kita belajar toleransi. Nah, itu semua dari UMM. Nah, sampai detik ini kami tetap menerapkan nilai-nilai toleransi beragama, toleransi berkehidupan, bersosial, dan berbudaya. Nah, jadi memang di UMM adalah tempat kami untuk menggembleng diri, dan di Uni Muda adalah tempat untuk kami mengimplementasikan
teori-teori atau implementasi keilmuan yang kami peroleh dari UMM. Dan sampai saat ini memang alhamdulillah saya katakan karakter kami menggambarkan bagaimana kualitas UMM. Begitu, Ibu Dian. Terima kasih. Oh, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh atas kesannya dan juga kira-kira kontribusinya terhadap kampus seperti apa. Nah, mungkin selanjutnya Pak Noval mungkin ya. Pak Noval, silakan. Sebentar. Baik, Ibu. Jadi kesan yang kami rasakan ketika kami lulus dari Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMM Malang, kami rasakan di Unimuda Sorong. Nah, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasanya itu begini, Bu. Ketika kami ditanya alumni mana, ketika kami mengatakan alumni UMM, nah itu kadang tidak lagi banyak interogasi atau banyak pertanyaan-pertanyaan. Karena pasti yang ada di pikiran orang yang bertanya itu menganggap bahwa oh UMM sudah layak, sudah oke, sudah keren. Kalau orang Papua bilang andalan, bidang, gitu. Nah, jadi tidak banyak interogasi lagi terkait dengan itu karena ketika mendengar kata UMM, program di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, nah itu sudah oke. Yang selanjutnya, apa yang kami implementasikan di sini sangat berdampak positif bagi kami. Ya, mulai dari karya-karya yang pada saat kami S2, di mana Bunda Ribut sering memotivasi kami untuk ayo ikut seminar, baik seminar nasional maupun seminar internasional, tapi tidak hanya sebagai peserta, tapi naik lagi tingkatnya menjadi pemakala atau narasumber. Nah, dari motivasi-motivasi itu, sehingga ketika kami di Unimuda, ketika ada hibah-hibah atau ada penelitian atau apa, dari LP3M selalu tag nama kami di grup. Ayo dosen bahasa Indonesia, keluarkan potensi karya-karyanya, begitu. Dan walaupun tidak sering tidak semua hibah kami tembus, tapi ada sebagian hibah yang berkaitan dengan profesi atau jurusan, kami goal juga, kami lulus juga. Di sisi lain, di 3 fakultas ini, baik Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Fakultas Sosial dan Humaniora, dan Fakultas Sains dan Teknologi itu, ketika ada pergantian semester dan ada mata kuliah bahasa Indonesia, itu mereka perebutkan yang alumni UMM Malang, khususnya Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, ada juga, bukan mengesampingkan alumni lain, ada juga yang dari alumni kampus lain, tetapi kami berempat ini selalu jadi rekan. Nah, itu. Jadi memang dampaknya sangat luar biasa. Ada metode pendekatan pembelajaran, metode strategi yang diterapkan oleh Bapak Ibu kami yang di UMM, itu kami terapkan semua di sini. Yang kami terapkan di sini salah satunya bagian dari keberagaman dan keunikan. Nah, apalagi di Papua itu sangat terkenal dengan keberagaman, keunikan. Nah, saya ingin mengadakan penelitian kerjasama dengan Bu Ribut. Apa yang disampaikan oleh Bu Ribut itu sekali, sangat luar biasa, ini kontekstual dengan kondisi Papua. Bu Ribut mengatakan bahwa pengembangan bahan ajar literasi berbasis kearifan lokal. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, itu yang kami sampai ini di Unimuda Sorong, kami selalu melaksanakan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan juga berbasis internasional. Itu yang kami dampaknya, manfaatnya sangat positif dan luar biasa. Itu sekian. Oh iya, terima kasih Pak Naufal ya. Mungkin koneksinya juga mungkin agak putus-putus sedikit tadi Pak Naufal. Oke.
Masih termute, Pak. Oh ya, di sini apa terkendala karena tadi giliran wilayah kampus ini lampunya padam. Oh Di iya, jaringan agak gangguan. iya. Ya, tapi ya, Pak Ismail juga ini tapi terlempar ya sepertinya. tapi izin Bu, bisa mendengar suara saya Bu? Oh ya, sudah Pak, bisa jelas. Ya, jadi dampaknya itu sangat luar biasa. Pokoknya semua yang kami dapatkan di program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia UMM Malang, kami aktualisasikan di Unimuda Sorong. Dan selalu alumni UMM Malang menjadi pilihannya Pak Rektor, bahkan Pak Teguh, Pak Hafid, Pak Ismail, kemarin mereka dipilih Pak Rektor untuk ikut dalam penyusunan bukunya Pak Rektor sebagai penulis, tim penulis di sana. Nah, di sisi lain saya dan Pak Teguh dan Pak Ismail ikut sebagai tim peninjauan modul literasi. Nah, jadi memang karena itu kami berasal dari program studi yang berkualitas dan kampus yang berkualitas, sehingga itu yang menjadi pertimbangan pimpinan di sini untuk kami selalu direkrut dalam berbagai kegiatan. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Naufal. Nah, selanjutnya Pak Hafid, bagaimana Pak Hafid? Ya, baik, terima kasih Pak Dian. Jadi hal-hal yang bermanfaat untuk saya dalam pengembangan kampus di Unimuda Sorong ini, saya itu sebelum jadi kepala lembaga penjaminan mutu itu menjadi sekretaris program studi, ya, jadi dari bawah dulu, kemudian menjadi ketua program studi, kemudian menjadi wakil dekan, baru menjadi kepala lembaga penjaminan mutu. Ada beberapa hal yang sangat signifikan yang saya dapatkan di Muhammadiyah Malang yang berdampak pada kemajuan institusi. Pertama adalah kalau akreditasi, semua akreditasi bukan hanya akreditasi pendidikan bahasa Indonesia, jadi di sini ada 23 program studi. Kalau menyusun borang sekarang LED dan LKPS, ya, dan itu pasti masuk nama saya, baik sebagai penulis maupun sebagai reviewer. Nah, jadi kenapa demikian? Karena ketika di Muhammadiyah Malang kita dituntut salah satunya bukan hanya berbicara saja, tetapi bagaimana menulis dan menghasilkan karya. Nah, dari kemampuan menulis tadi yang diajarkan di Muhammadiyah Malang, contohnya saja, apa sih dulu yang saya dapatkan? Satu mata kuliah, ya, itu bisa dikasih tugas sampai 6 kali menulis makalah. Dulu pas S1 itu paling tinggi 1 kali, itu pun kelompok. Nah, ketika S2 itu 6 kali menulis makalah, 6 kali presentasi dalam 1 semester. Nah, dulu saya menggerutu, ini siksa kita kah, bagaimanakah dosen ini? Ya, setelah datang di sini, saya ini setiap hari menulis LED, menulis LKPS, menulis panduan. Pokoknya kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan menulis, itu ada nama kita dan teman-teman, nama saya dan teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah dari hasil itu tahun 2019 saya adalah peneliti terbaik riset Muhammadiyah tingkat nasional. Jadi di seluruh PTMA dulu risetmu itu saya peneliti terbaiknya. Nah, dan itu berangkat dari yang diajarkan oleh salah satu dosen saya, Pak Dr. Arif, ya. Beliau mengajarkan tentang bagaimana hubungan antara bahasa, budaya, dan multikultural. Nah, dari pandangan beliau itulah saya coba untuk mengaktualisasikan di dalam bentuk proposal dan diterima, akhirnya ditulis dalam bentuk makal penelitian dan dipublikasikan. Kemudian yang kedua, yang saya implementasikan yang ada di UMM, sebagai kepala lembaga penjaminan mutu, salah satu tugas saya itu adalah pengendalian, bagaimana melakukan pengendalian. Di Muhammadiyah Malang, perpustakaan itu jam 7 sudah buka. Nah, jadi saking tertibnya. Dan itulah yang saya
terapkan ketika saya menjadi pimpinan maupun ketika saya melakukan pembinaan terhadap program studi, fakultas, dan lain-lain. Saya selalu menyampaikan, nah ini harus disiplin, disiplin, dan disiplin. Kemudian apalagi, di Muhammadiyah Malang dulu kita kuliahnya itu malam hari. Saya bertanya-tanya, karena tadi saya agak kritis sedikit, ya, ini kenapa ini malam? Soalnya saya itu jalan kaki dari Muhammadiyah Malang, ya ini mahasiswa baru kalau ada datang, kalau nanti mendengarkan kisah saya ini, dari Muhammadiyah Malang sampai ITN, saya itu dulu kos di ITN, itu jalan kaki, karena saya mabuk kalau naik angkot, jalan kaki sambil membaca buku. Jadi kalau saya presentasi, saya jalan kaki dari ITN ke Muhammadiyah Malang, itu makalah sudah di luar kepala saya. Nah, sehingga sambil belajar jalan kaki. Nah, semangat lembur itu, semangat kerja di malam hari, nah itu saya terapkan di sini. Nah, sehingga kami saya di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong beserta dengan teman-teman yang lain, alumni dari UMM ini, kalau kerja malam itu hal biasa saja. Itu kecil-kecil saja. Karena kami sudah melihat dosen-dosen itu ya di Muhammadiyah Malang ya sampai malam beliau mengajar. Nah, jadi ketika mungkin ada teman-teman yang lain yang pulang ya tidak mau lembur dan lain-lain, nah, kami itu hal yang biasa saja. Kemudian tadi saya tuh sudah sampaikan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen itu sangat bermanfaat untuk saya ketika saya mengajukan hibah-hibah penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu kan akan berdampak pada bagaimana kenaikan klaster penelitian di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang sekarang klasternya adalah klaster Madya. Misalnya saja tugasnya saya sebut nama misalnya saja tugasnya Bu Eka. Itu sudah saya terbitkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2. Nah, tugasnya Bu Ribut itu sudah saya terbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4. Tugasnya Bu Sugi sudah saya terbitkan di Proceeding Internasional tentang feminisme. Jadi hampir semua tugas yang diberikan oleh dosen itu ya, karena memang dosennya luar biasa, dicek sampai titik koma sampai daftar pustaka. Akhirnya tugas-tugas yang diberikan itu sangat bermanfaat ketika kita mengajukan hibah-hibah penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya di Muhammadiyah Malang ketika saya menjadi mahasiswa ada pembimbingan massal pada waktu pra-tesis. Ketika saya jadi ketua program studi dan dilanjutkan dengan Pak Teguh sekarang, ya itu kami terapkan pembimbingan massal itu, pengarahan massal mahasiswa pada waktu sebelum tesis. Nah, kalau di sini sebelum skripsi. Nah, itu kami terapkan. Kemudian sekarang kami menerapkan mahasiswa kalau mau lulus itu harus memiliki karya. Nah, itu idenya adalah ide ketika kami dulu belajar di Universitas Muhammadiyah Malang, kalau mau lulus ya di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia harus ada karya yang dihasilkan oleh dosen-dosennya. Ya, mungkin itu yang dampak-dampak, masih banyak sekali dampak-dampak yang lain sebenarnya ya yang saya terapkan ya secara pribadi maupun lembaga di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang kami dapatkan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian saking kami itu ingin mendapatkan ilmu dari dosen-dosen kami, ya kami undang dosen-dosen Muhammadiyah Malang untuk mengisi berbagai macam kegiatan, termasuk dosen pendidikan bahasa Indonesia. Ini kalau tidak COVID setiap tahun datang ke Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Kalau tidak COVID, untuk apa itu? Ya untuk tadi. Bukan hanya mahasiswa yang belajar, ya, tapi kami juga belajar dari pengalaman-pengalaman beliau. Nah, yang nanti secara langsung dan tidak langsung akan berkontribusi untuk peningkatan mutu di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Contoh kurikulum itu hampir-hampir sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Kenapa? Karena pakar yang kami gunakan itu adalah Ibu Dr. Ribut yang kami gunakan. Ya. Jadi kalau ada penelitian dan lain-lain juga begitu. Kami selalu konsultasi dengan dosen-dosen kami. Nah, sehingga penelitian-penelitian kami itu bisa tembus ya untuk menang hibah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, walaupun kami
sudah tidak lagi jadi mahasiswa sekarang, sudah menjadi dosen, tapi dosen-dosen kami di Muhammadiyah Malang tidak melepas kami. Nah, inilah bentuk hal yang luar biasa yang kami dapatkan, dan kami tentu menyampaikan terima kasih banyak ya kepada dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Malang, bukan hanya dosen pendidikan bahasa Indonesia, tapi dosen-dosen lain, dosen pendidikan PGSD dan lain-lain juga, matematika ya, itu datang untuk memberikan pengalaman ilmu kepada kami. Sekarang ini datang Profesor Dr. Yus Muhammad Solili, MSI. Nah, 1 minggu. Sekarang ini beliau ada di sini untuk apa itu? Untuk pembinaan kurikulum, kemudian metode pembelajaran dan lain-lain. Nah, jadi bukan hanya bahasa Indonesia, tapi institusi juga banyak melakukan pembinaan terhadap Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Mungkin itu Mbak Dian. Ya. Iya, terima kasih Pak Hafid. Nah, ini ternyata banyak sekali ya, luar biasa. Bagaimana dengan Pak Ismail? Ya, terakhir. Masih termute, Pak. Ya, terima kasih, kemudian tadi sudah sangat banyak sekali disampaikan oleh Pak Hafid, Pak Teguh, Pak Nopal. Ya mungkin didengar oleh orang mungkin membual ya, Mbak. Ya, membual ya. Tapi itulah yang kami rasakan. Itu tidak bohong, ya. Semuanya betul-betul kami rasakan. Karena yang diajarkan oleh dosen-dosen kami di sana ya adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang humanis. Ya, pembelajaran humanis yang dilaksanakan oleh dosen-dosen inilah yang menciptakan kami ya berbagai macam karakter yang dikembangkan di dalamnya seperti kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Dan ini hampir semua dosen-dosen Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia selalu menasihati kami dengan 3K. Bahkan berkali-kali Bunda ribut ya di depan mata saya sendiri ketika konsultasi tentang tesis dan lain sebagainya, ya ingat 3K. Ya, saya ingat betul itu. Kerja keras, kerja cerdas, dan dilengkapi dengan kerja ikhlas. Kami di Papua ini yang notabene-nya orang di barat saya termasuk saya sendiri ya, mengklaim Papua ini keras begitu. Ya, mungkin di pandangan saya dulu rasis, tetapi berkat ya pengembangan karakter kerja ikhlas ini kami mampu bertahan sampai sekarang dan kami sangat mencintai tanah Papua ini. Itu yang betul-betul kami terapkan di sini, sehingga kampus kami selalu mengedepankan rayuan daripada paksaan. Ya, ya, rayuan. Termute lagi, Pak. Pak Ismail, suaranya masih ke-mute, Pak. Suara tidak gede. Ya. UMM kepada saya, ya, kemudian begitu sangat besar, ya, tercermin dari pengembangan karakter yang 3 tadi itu. Saya betul-betul digembleng di UMN itu menjadi seorang yang kerja keras. Sehingga setiap hari saya melahap buku. Ya, saya tidak punya uang, tetapi saya punya difasilitasi. Termute lagi, Pak. Hari-hari saya adalah belajar di situ. Ya, membaca, menulis di perpustakaan itu, bahkan ya setengah dari hidup saya di situ, di perpustakaan itu, baik di perpustakaan prodi maupun perpustakaan umum. Ya. Terus ya terkait dengan keterlibatan kami di kampus ya, terkait dengan karir kami luar biasa. Rektor selalu merekomendasikan kami menulis biografinya, menulis tentang kampus. Alhamdulillah kampus kampus Unimuda ya termasuk 10 kampus menjadi kampus percontohan. Ya. Terus ya karir kami begitu melejit ya. Ketika kami keluar dari UMM. Ini berkat perhatian baik secara materi maupun secara nurani lah ya. Secara materi dan nurani. Pengalaman saya sendiri ya, sebelum saya selesai Bunda ribut ya, Kaprodi menawarkan saya
ya menawarkan saya untuk mengajar di STKIP Manokwari saat itu. Tetapi kondisi orang tua saya yang tidak memungkinkan saya tinggal karena dalam keadaan sakit, saya menolak secara halus. Dan tolakan itu saya betul-betul ingat kenapa saya tidak terima saja dulu. Mungkin itu yang terbaik. Dan ya dari perenungan-perenungan saya yang saya lakukan bertahun-tahun, ketika saya ngajar di Lombok ya, saya ngajar 3 tahun ya. Ketika keluar langsung diterima ya di kampus Universitas Nahdlatul Watan namanya ya. Tetapi perenungan itu selalu saya lakukan. Kenapa saya tolak nasihat kaprodi saya? Akhirnya saya ditakdirkan untuk mengabdi di tanah Papua. Tidak di Manokwari tetapi di Uni Muda Sorong di Papua Barat. Ini artinya saya betul-betul merasakan ya spiritual yang dilakukan oleh dosen-dosen kami itu luar biasa dampaknya kepada karir kami. Saya yakin ya beribu doa untuk kami di sini karena kami sudah tidak sekedar dianggap menjadi mahasiswa yang lulus dari UMM, tetapi sudah dianggap seperti anak kandung ya. Bahkan cucu-cucu beliau yang di sini sudah banyak dan beliau merindukan. Itu buktinya spiritual beliau itu semua ya di UMM begitu kuat, dan itu yang kami aplikasikan di sini. Dan sampai saat ini ikatan hati, ikatan intelektual itu terus terjalin sampai detik ini. Dan saya berjanji dan selalu saya doakan mudah-mudahan saya bisa kuliah di Malang. Mungkin belum dibuka pasca di UMM, tetapi mungkin saya bisa ditakdirkan oleh Allah untuk sekolah di UM, mengambil doktor bahasa Indonesia, sehingga saya bisa sowan dengan guru-guru yang luar biasa mengubah hidup saya. Ya, 3 nasihat yang luar biasa yang selalu saya pegang, yaitu bekerjalah dengan keras, bekerjalah dengan cerdas, bekerjalah dengan ikhlas. Wah, iya, terima kasih Pak Ismail. Nah, ini ternyata banyak sekali ya dari Pak Naufal, Pak Abdul, Pak Ismail, Pak Teguh. Ini efeknya banyak sekali ya. Bahkan sampai sekarang pun masih terjalin juga komunikasi dengan dosen-dosen begitu ya. Nah, apakah dari Bapak-bapak kira-kira ada saran untuk peningkatan kualitas pembelajaran di UMM gitu, Pak? Apakah ada saran-saran gitu mungkin dari izin menjawab. Oh iya, silakan Pak Ismail. Jika ada saran ya, tapi ini kok rasanya malu memberikan saran ya. Kenapa? Karena UMM itu selalu terbaik, selalu mengupdate kurikulum, selalu mengupdate model pembelajaran, ya selalu mengupdate terus. Tetapi satu saran saya, tetaplah seperti itu sehingga UMM mendunia. Wah, terima kasih Pak Ismail, luar biasa. Semoga tetap bagus selalu gitu ya Pak ya, agar bisa. Silakan Pak Naufal. Baik. Kemudian ini kisah justru kami yang menunggu saran Pak. Ya, jadi alhamdulillah UMM khususnya program studi pendidikan bahasa Indonesia semoga lebih unggul dan tetap berkontribusi. Ya, itu. Dan ada saran lain Bu Dia? Jika memungkinkan kita reunian secepatnya biar kita bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa, karena rindu ini semakin hari semakin terpancar. Oke Bu, sekian. Ya, terima kasih Pak Naufal. Sarannya segera reuni ya, biar segera berkumpul gitu, berkumpul kembali. Nah, selanjutnya Pak Teguh, bagaimana Pak Teguh?
Baik, terima kasih Bu Dian. Untuk saran saya sih bukan bernama saran sih, karena memang UMM sebetulnya tanpa diberikan saran, UMM tetap menjadi kampus yang luar biasa. Tanpa saran kami pun UMM tetap menjadi kampus yang luar biasa. Namun di sisi lain memang ini isi hati saya sih untuk UMM. Harapan saya sih tetap menjadi bintang untuk kemaslahatan umat bangsa. Jadi mudah-mudahan UMM tetap putih dengan kesuciannya, tetap merah dengan keberaniannya, dan tetap kokoh dengan pendiriannya. Nah, jadi memang dari Muhammadiyah untuk bangsa sangat tercermin kuat di diri UMM pada umumnya. Nah, memang ketika kita berbicara UMM, 1000 kehebatan UMM masih kurang bagi bangsa. Nah, jadi memang bangsa membutuhkan berjuta-juta kehebatan UMM ke depannya. Nah, itu dari saya. Untuk reunian memang saya mengharapkan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia segera memfasilitasi acara reuni kita, karena memang sudah hampir tahun ini kami terpisah jarak dan Nah, jadi mudah-mudahan reuni itu segera dilaksanakan. Begitu Ibu Dian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teguh. Berarti. Ya, Bu Dian. Iya, Pak Novel. Izin saya lupa tambahkan. Iya, Pak. Insya Allah semoga Magister Pendidikan Bahasa Indonesia UMM Malang segera membuka program doktoral atau iya. S3 biar kuliah di situ. Itu saran saya, Bu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Naufal ya. Selain sarannya reuni, kemudian semoga bisa segera membuka S3 begitu ya. Pak Teguh dan Pak Naufal. Mantap. Nah, bagaimana nih Pak Hafid? Silakan Pak Hafid. Baik, terima kasih Mbak Dian. Tadi sebenarnya sudah banyak dari teman-teman, bukan banyak sih, beberapa ya. Tadi sudah disampaikan sebenarnya untuk saran ya, sebagai anak, sebagai alumni memang maunya program studinya itu adalah program studi yang terbaik begitu ya. Memang tadi yang paling penting yang diharapkan untuk kami misalnya yang di Sorong ini, saya itu 5 tahun menunggu program studi pendidikan bahasa Indonesia ada S3-nya. Akhirnya karena tuntutan zaman, tuntutan akreditasi, dengan sangat terpaksa saya harus S3 di universitas yang lain. Ya. Padahal selama 5 tahun saya menunggu ini. Kalau buka langsung saya daftar masuk, ya tidak peduli itu mau akreditasi apa. Yang jelas pasti terakreditasi. Ya. Nah, teman-teman ini sudah pada nunggu semua ini. Sudah ada 4 orang, 5 orang. Ini kalau buka langsung daftar. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini dipercepat ya pembukaan doktor ini. Kemudian saran saya yang kedua, berdasarkan pada pengalaman kami sebagai alumni, jadi kurikulum UMM itu khususnya Magister Pendidikan Bahasa Indonesia itu sangat bagus. Misalnya saja kalau mau lulus itu harus ada karya. Nah, ini kan membutuhkan kerja keras. Ya, jadi kami dulu ketika mau wisuda itu membutuhkan kerja keras. Nah, dan hasil kerja keras itu dimanapun kami mengabdi, kami sudah terbiasa dengan kerja keras tadi, dengan tantangan-tantangan tadi. Itu sudah sangat familiar, sudah biasa, makanan sehari-hari ketika kami kuliah. Nah, sarannya adalah kurikulum yang seperti itu, syarat tadi, itu kalau bisa jangan ditiadakan atau diturunkan, tapi malah ditingkatkan. Nah, supaya nanti alumni-alumninya itu lebih mantap lagi, ya, lebih mantap bahkan dibandingkan dengan kami yang lulus di tahun 2016. Mungkin itu saja 2 saran dari saya. Pertama doktoral, kemudian kurikulumnya tadi syarat untuk wisuda itu tidak boleh diturunkan, ya minimal dipertahankan atau bagusnya untuk ditingkatkan lagi. Saya rasa begitu, Mbak Dian. Iya. Terima kasih Pak Hafid. Nah, ya jadi intinya kurikulumnya dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi, dan
Sama ya, masih S3 pokoknya ini harus segera ini ya, Iya. senggol nih ya, agar segera buka. Ini ya. saya sudah 5 tahun, mulai dari tahun 2016 sampai 2021. Nah, 2021 ini sudah S3 di perguruan tinggi yang lain. Karena tuntutan akreditasi, tuntutan zaman, dan lain-lain. Ini masih ada 3 alumni yang belum S3. Nah, itu sudah belum buka, sudah ada mahasiswanya. Iya. Jadi semoga Jadi bisa segera. kami juga menyampaikan, Budian, kami kalau jadi kami di Unimuda Sorong ini selalu mempromosikan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia ini kepada mahasiswa kami, kepada alumni kami. Nah, sehingga sekarang di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia ada tiga ya alumni program studi pendidikan Bahasa Indonesia Unimuda Sorong yang kuliah di situ, karena mereka sudah tahu, oh, ini sudah ada contohnya ini. Begitu, teman-teman, banyak dosennya yang ada 4 orang sebagai contoh. Nah, ini juga ada rencana beberapa mahasiswa, yang mudah-mudahan setiap tahun mahasiswa kami atau lulusan kami bisa nanti kami arahkan untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Iya. Luar biasa, semoga bisa terus koneksinya bisa terus terjaga ya. Lalu yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, berhubungan dengan itu, Pak, apakah ada saran untuk calon-calon mahasiswa yang ingin kuliah lagi menempuh studi di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia? Mungkin dari Pak Hafid dulu ya. Silakan, Mas Teguh. Kita mau Pak Teguh dulu, boleh? Ya. Terima kasih. Jadi saran saya bagi mahasiswa yang akan studi di UMM, saran saya tetap harus mempersiapkan diri untuk menjadi lebih hebat lagi. Jadi kalau mau masuk ke UMM itu adalah orang-orang hebat, berarti ketika masuk ke UMM harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang hebat lagi. Nah, kemudian saran untuk mahasiswa baru, karena memang tuntutan di program studi pendidikan bahasa Indonesia itu UKBI, uji kompetensi bahasa Indonesia, setidaknya nilai UKBI bagi calon mahasiswa baru Magister Pendidikan Bahasa Indonesia UMM, Bahasa dan Sastra Indonesia UMM, adalah nilai-nilai yang luar biasa, karena memang di pundak mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Indonesia dijunjung dan bahasa Indonesia dikembangkan. Begitu. Terima kasih Ibu Dian. Oke. Saya? Iya, terima kasih Pak Teguh. Silakan Pak Novel. Oke. Saran dari saya kepada adik-adik mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia UMM Malang, jangan ragu dan bimbang. Silahkan bergabunglah dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UMM Malang, karena dengan itu Anda akan menjadi orang yang hebat, karena dengan itu Anda akan menjadi orang yang sukses, karena dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia UMM Malang, Anda akan menjadi orang yang berkontribusi baik di dunia pendidikan maupun di industri dan lain sebagainya. Ayo, janganlah ragu dan janganlah bimbang, segera kuliah di program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia UMM Malang. UMM Malang jaya, jaya, sukses selalu. Oke, itu. Wah, mantap nih ya. Jadi jangan ragu-ragu, langsung daftar saja ke UMM Malang ya. Selanjutnya Pak Hafid, silakan Pak Hafid. Mungkin ada saran-saran. Baik, untuk teman-teman mahasiswa, banyak orang yang mengatakan, ngapain sih kuliah di bahasa Indonesia itu? Kita ini sudah belajar bahasa Indonesia dari SD, dari sejak kita lahir. Kok masih belajar bahasa Indonesia? Jangan hiraukan pandangan itu. Kalau kita alumni bahasa Indonesia ini, kita mabuk dengan tawaran-tawaran pekerjaan. Sampai kita pusing ya tawaran-tawaran pekerjaan. Jadi misalnya saja di sekolah itu mata pelajaran, jam pelajaran yang banyak itu juga bahasa Indonesia. Di perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini, mata kuliah bahasa Indonesia itu adalah mata kuliah umum. Ketika teman-teman bekerja, saya sendiri dengan teman-teman di sini, itu setiap minggu itu dipanggil untuk jadi MC. Ya, jadi untuk jadi MC, untuk jadi editor, untuk jadi reviewer, untuk pengisi renungan.
dan itu mendatangkan uang, mendatangkan pemasukan. Nah, jadi ketika orang mengatakan bahasa Indonesia itu nanti peluang kerjaannya itu tidak ada atau sedikit, itu keliru. Nah, sehingga teman-teman mahasiswa baru itu harus semangat belajar bahasa Indonesia ini. Nah, sekarang kan bahasa Indonesia ini kan bukan hanya diajarkan di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain. Jadi ajarkan bahasa Indonesia. Nah, sehingga peluang kerja bahasa Indonesia ini bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Di luar negeri dalam rangka menjadi guru atau menjadi pengajar, bahkan menjadi dosen di program studi bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, jadi peluang kerja untuk apalagi magister pendidikan bahasa Indonesia itu terbuka dengan sangat lebar, ya. Jadi kita menjadi jurnalis dan lain-lain itu dipakai, menjadi editor dan lain-lain itu dipakai. Nah, bukan hanya menjadi guru, bukan. Nah, jadi ketika kita lulus itu banyak pekerjaan yang menanti teman-teman semua. Asalkan di UMM itu sangat disiplin sekali ketika saya dulu kuliah, khususnya di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Dulu saya masih ingat pembimbing saya, PA saya, pembimbing akademik saya, dan sekaligus dosen, Ibu Dr. Sugiyarti menyampaikan, kalau mau dapat gelar, jangan kuliah di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Karena Anda tidak akan pernah lulus. Ya. Kalau mau dapat ilmu, silahkan kuliah di sini. Nah, ini saya masih ingat sampai sekarang. Ya. Jadi tuntutannya itu sangat luar biasa. Nah, sehingga ketika ada tugas, ketika ada hal-hal yang disampaikan oleh program studi, oleh dosen, itu memang ketika teman-teman menjadi mahasiswa berpikirnya itu tidak berada manfaatnya. Berpikirnya itu, oh itu menyiksa, oh itu menyulitkan. Saya dulu ketika jadi mahasiswa juga berpikir seperti itu. Nah, setelah kita bekerja, barulah kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, ini teman-teman mahasiswa, jadi kalau banyak tugas itu santai saja, biasa saja. Ya, tadi sudah saya terangkan, kami dulu satu mata kuliah sampai 6 tugas. Dan luar biasanya semua tugas itu setelah saya jadi dosen, ada yang saya usulkan untuk menjadi proposal penelitian dan menang tidak, dan ada yang saya usulkan, saya seminarkan, seminar nasional internasional, saya usulkan, saya publikasikan di jurnal nasional terakreditasi maupun ISSN. Nah, jadi intinya itu teman-teman semua, apa saja yang di aturan-aturan yang ada di Magister Pendidikan Bahasa Indonesia itu semua nanti bermanfaat untuk teman-teman semua ketika sudah menjadi alumni atau sudah menjadi sudah berprofesi, ya, dosen atau juga guru, ya. Jadi tuntutan zaman, mungkin Ibu Dia, tuntutan zaman sekarang ini kan semakin lama semakin luar biasa permintaannya. Nah, sehingga nanti diharapkan teman-teman alumni nanti lebih hebat lagi, ya, dibandingkan dengan kami yang sudah mengabdi di Sorong ini. Ada 4 orang magister alumni dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin itu, Bu Dia. Iya, terima kasih Pak Hafid. Nah, jadi segala hal yang dilakukan mungkin kerja kerasnya dulu benar-benar sampai sekarang manfaatnya masih terasa begitu Pak Hafid. Ya, terakhir mata kuliah kritik sastra yang diajar oleh Bu Dr. Sugiyarti sudah saya jadikan buku di tahun 2020. Yes. Judulnya adalah Kritik Sastra Klasik sampai Postkolonial. Itu hasil kuliah, hasil tugas-tugas kuliah saya. Nah, yang saya kembangkan lagi yang menjadi buku. Nah, begitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Hafid. Nah, bagaimana dengan Pak Ismail mungkin ya? Pak Ismail, silakan kalau jika masih ada di ruangan ini. Silakan Pak Ismail. Nah, izin Bu, Pak Ismail baru datang lagi tadi. Iya. Lagi. Iya. Ya, mohon maaf tadi Bu Dian, mohon maaf tadi ada kecil mau pipis. Iya. Ya. Bagaimana Pak? Nah, ini Pak, bagaimana Pak, ada saran Pak kepada calon-calon mahasiswa yang ingin menempuh S2? Saran untuk program studi maksudnya? Izin? Oh ya. Mahasiswa baru. Untuk calon mahasiswa, ya silahkan belajar di UMM. Ya, kalian akan mendapatkan sebuah keajaiban, ya. Seperti saya
teman-teman akan diajarkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Ya, siapapun dia, saya yakin akan terpuaskan di Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail. Ya, itu tadi jadi pertanyaan terakhir ya, pertanyaan penutup dari sesi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak terima kasih banyak. Pak Noval, Pak Teguh, Pak Ismail. Terima kasih, kemudian salam hangat buat dosen-dosen kami di sana. Iya. Terima kasih, semoga lancar semua kegiatannya di Universitas di Sorong. Amin, amin. Mohon doanya, Bu. Ya, semoga lancar semuanya dan sehat-sehat selalu. Amin. Ya, kalau begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam hormat kepada dosen-dosen.